Xiao Rusuan, Dewi Perang Huaguo. Tim Lihu, pewaris ranking di Sanjing. Su Qingsu, keluarga Su di Bianlian. Jeti Kaolin Beichen. Aku, Xiao Rushuang akan. Atas rekomendasi Dewa Perang Wuji, 3 hari dari sekarang. Dan dipindahkan ke Biliang. Pria idamanku. Hanya bisa menjadi makhluk tertinggi itu. Raja Utara. Anjing liar sepertimu. Tidak akan pernah pantas untukku. Kau adalah. Kau belum pantas mengetahui namaku. Aku juga di sini untuk membatalkan pernikahan. Beraninya kau? Malam ini, aku akan membuat kedua keluargamu lenyap sepenuhnya. Siapa kau? Sungguh sombong. Ni Huang, Lin Beichan, kamu benar-benar aktor yang hebat. Aktor sepertimu. Aku bisa dengan mudah memanggil ratusan aktor. Kau berani menyamar jati Dewa Perang Biliang. Itu layak untuk mati. Kau tidak pantas. Kodok dari selokan bau. Namun begitu sombong. Benar aku membatalkan pertunangan ini. Ayo pergi. Siapa kau? Aku di sini untuk membatalkan pertunangan. Aku Su Qingsui. Batalkan pertunangan ini. Kau Qingsui. Lalu kenapa? 10 tahun lalu, kakak menyelamatkanmu. Dalam 10 tahun terakhir, kau bahkan tidak pernah kembali sekalipun. Haruskah aku memberimu tamparan ini atau tidak? Kau harus. Kau membuatku menjadi bahan omongan. Aku dijual oleh keluarga Su, seperti sepotong barang dagangan. Haruskah kita bertarung? Kau harus. Qingsui. Mulai hari ini dan seterusnya, bersamaku di sini, di seluruh Jiuzhou. Tak ada yang berani menindasmu lagi. Di saat seperti ini, kau masih berani bicara besar. Tidakkah kau merasa itu konyol? Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Beijing, mengapa kau kembali? Salam Raja Utara. Xiao Wuji, Dewa Perang Huaguo. Bangun. Wuji. Kenapa kau di sini? Atas perintah Raja, aku sampaikan pesan ini. Akan diadakan perjamuan naga Phoenix untukmu, untuk memilih Ratu Utara. Mengerti. Sampaikan terima kasihku kepada Raja Negara. Juga Xiao Rushuan. Dia sebenarnya tidak buruk juga. Selama bertahun-tahun ini, dia telah rajin berlatih seni bela diri. Menurutku, mohon beri dia kesempatan lagi. Baiklah, jika ia gagal memanfaatkan peluang ini, maka jangan salahkan aku. Juga, aku akan pergi ke keluarga Su untuk melamar. Bantu aku menyiapkan hadiah pertunangan. Bawahanmu mematuhi perintah. Sangat misterius. Apa yang sedang direncanakan keluarga Su? Bukankah ini jamuan cari menantu? Mengapa orang utamanya belum muncul juga? Ini adalah takdirmu. Jika kau berani lari lagi, aku akan mematahkan kakimu. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini, aku akan merekrut menantu laki-laki untuk cucuku. Siapa yang menawar paling tinggi, dia milik mereka. Ini bukan jamuan cari menantu. Ini jelas menjual cucu perempuan. Sepertinya Tuan Jiang bermaksud, dia tidak mau bermain lagi. Su Qingsui ini adalah wanita tercantik di Bianlian. Aku harus memilikinya hari ini. Membuatnya terkapar setiap malam. Aku menawarkan 3 juta. Dengan 3 juta, kau mau Su Qingsui. Aku menawarkan sebuah villa senilai puluhan juta. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Beijing, Aku di sini. Dasar pembawa sial. Tidak mati.
Su Xiaomo. Daripada bersembunyi dengan baik, apa yang kamu lakukan di sini? Kau belum cukup merugikan keluarga Su. Keluarga Su. Beraninya kau, berani memperlakukan tunanganku sebagai barang dagangan. Apa kau bosan hidup? Keluarga Su kami bisa menjadi seperti ini hari ini. Ini semua karenamu. Dasar pembawa sial, masih ingin menikahi King Xuan. Mimpi saja. Dasar kau tak tahu berterima kasih. 10 tahun kau tak kembali untuk berbakti. Kembali pada saat ini. Aku melihatmu hanya di sini untuk warisan. Nenek, Beijing bukan orang seperti itu. Lagi pula permintaan terakhir kakek awalnya adalah Keluarga Su, bukan tempatmu untuk bicara. Dasar tikus jalanan. Apakah kau pantas untuk keluarga suku? Seseorang. Bawa sialan ini. Pukul dia keluar. jangan ada yang bergerak. Beijing cepat pergi. Tunggu sebentar. Jika saya boleh bilang Nyonya Besar Su, biarkan saja orang ini berdiri di sudut paling jauh dan berikan dia sisa makanan untuk dimakan. Biarkan dia ikut mencicipi juga. Lagi pula acara semacam ini, dia tidak akan pernah seumur hidupnya bertemu lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Tidak buruk. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas berada di sini. Berikan dia ampas untuk dimakan. Itu sama saja memberinya muka. Saran ini memang bagus. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Cepat pergi ke sudut. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Sampah jenis ini bisa berdiri di barisan depan, tapi membuatku berdiri di sudut. Mereka yang bisa berdiri di barisan paling depan, mana ada yang tidak bernilai puluhan juta. Cukup peras sedikit dari sela-sela gigi mereka. Sudah cukup bagimu untuk makan seumur hidup. Seorang pria yang datang hanya untuk menumpang dari keluarga Su, hanya pantas berjongkok di sudut dan makan bersama anjing. Puluhan juta dianggap uang. Di kartu ini, ada setidaknya 1 triliun, di mana aku harus berdiri. 1 triliun. Kau kira keluargamu percetakan uang? Bahkan keluarga Lin dari Shangjin tidak akan berani mengatakan itu. Kurasa anak ini mungkin sudah gila karena marah dan bicara omong kosong di sini. Nah, memegang sesuatu yang belum pernah kulihat. Kartu palsu. Kau berani menyombongkan diri seperti ini. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa dan kemudian mewarisi milik tuan muda ini? Jian Huabei, kau bilang kau punya 1 triliun. Kenapa bahkan sehelai rambut pun tidak kau bawa? Hanya pamer di sini. Hadiahku sedang dalam perjalanan. Seorang pekerja lepas. Jika kau benar-benar bisa menunjukkan hadiah pertunangan yang layak, aku akan menggonggong seperti anjing di tempat. Lin Beijing, jangan bicara lagi. Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Kau tidak bisa mengatasi ini. Cepat pergi. Memberimu 1 menit lagi. Lin Beijing, dasar kau miskin. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, ku buat orang melumpuhkanmu. Hadiah-hadiahnya sudah tiba. Arak tua 10 kotak. 1 unit villa tepi sungai. Sepasang gelang giok hijau kekaisaran. Sungguh isyarat yang megah. Nilai total hadiah-hadiah ini setidaknya 1 miliar. Awalnya, kukira aku sudah cukup murah hati. Hadiah siapa ini? Sangat luar biasa mewah. Mungkinkah itu benar-benar dia? Ini, apakah cukup? Astaga, benar-benar dia. Cukup. Tentu saja cukup. Beijing, nenek tahu kau luar biasa. Menggonggong sendiri, atau aku harus membantumu? Benar, kau yang kirim itu. Jadi, benar kamu yang ngasih? Aku tidak percaya kau si pembawa sial. Benar-benar punya kemampuan sebesar itu. Tepat sekali. Jika dia benar-benar mengirim ini, aku janji makan kotoran sambil berdiri, bahkan tidak berkaca diri. Pakai baju murahan dari kaki 5. Benda macam apa dia ini? Sepertinya aku harus membuatmu baru menangis setelah lihat peti mati. Shao Wuji. Ye Xinchang, tuan muda keluarga Ye. The film was translated and narrated by M Media. Hampir saja tertipu oleh anak ini. Berani menyebut langsung nama Dewa Wuji. Dia benar-benar orang gila. Keluarga Su dijatuhkan oleh keluarga Ye. Kenapa dia ada di sini? Beli wanita tercantik untuk dijadikan pelayan. Siapa peduli dia punya musuh atau tidak? Bahkan keluarga Su rela menyerahkan Su Qingsu, dijual kepada keluarga Ye. Nah, kau benar-benar sudah membual? Bukan. Mari kita lihat apa lagi yang ingin kau katakan. Kau berani mengaku hadiah pertunangan tuan muda Ye. Kau mencari mati. Aku lihat kah? Jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Ibu, sudah saatnya dia diberi pelajaran. Seseorang, patahkan kakinya. Lempar dia ke jalan, biar mengemis. Nenek jangan. Tunggu.
Tuan Muda Ye, anak ini penuh kebohongan. Apa yang ingin kau lakukan padanya? Hari ini adalah hari kebahagiaan besar aku dan Su Qingsue. Jadi untuk saat ini, aku akan membiarkan bajingan ini hidup. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Su Qingsue menjadi wanitaku. Mulai sekarang, dia milikmu. Nenek, aku tidak mau, biarkan aku keluar. Diam. Jika bukan karena ayahmu selalu melindungi orang itu, kenapa keluarga Su bisa jadi begini? Bagimu untuk menikahi Tuan Muda Ye adalah kehormatanmu. Tidak. Ye Xincheng dia hanya bajingan. Dia tidak tahu berapa banyak wanita yang sudah dia hancurkan. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Tahu, Qingsui, jangan khawatir. Selama aku ada, tak ada yang bisa menyentuhmu. Lin Bichen benar. Aku tahu kau. Jika kau masih dari keluarga Lin Shangjin, tentu saja tidak ada yang berani menyentuhmu. Tapi jangan lupa, kau sekarang hanyalah anjing yang nyaris tidak bertahan hidup. Kau berani mengomentariku. Kau berani memukulku. Kau berani memukulku. Baiklah, tunggu saja. Hari ini, tepat di depan semua orang, aku akan mengambil nyawamu. Dengan tangan kosong, dia ingin merobohkan sangkar ini. Dia bahkan berani menyamar sebagai Raja Utara. Dia pasti gila. Bagaimana ini mungkin? kandang ini harganya lebih dari 1 juta untuk dibangun. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu saja memecahkannya? Lin Bichen, kau berani menyentuh Tuan Muda Ye? Kau mencari mati. Jangan libatkan kami. Cepat tangkap dia. Aku akan memotong tangannya. Nenek, aku siap menikah dengan Ye Xincheng. Tolong, lepaskan Bei Chen. Lin Bichen, aku memberitahumu. Aku kenal Dewa Perang Wuji. Kau pasti mati. Begitukah? Tuan Muda Ye si gila ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Lin Bichen, Dewa Perang Wuji akan segera tiba. Tunggu saja kematianmu. Yang seharusnya menunggu mati adalah kau. Bei Chen, Dewa Perang Wuji telah tiba. Raja negara memiliki dekret, anggota keluarga Su, dan semua yang hadir. Semua berlutut. Jenderal tua Su adalah martir heroik, cucunya, Su Qingsui, keturunan pahlawan sejati. Hari ini saya beri hadiah 500 batang emas, 300 mutiara bercahaya laut dalam, dan satu proyek senilai 10 miliar, sebagai mahar Nona Su. Raja negara juga berkata, Nona Su The film was bisa memilih translated suaminya sendiri and jika ada narrated yang by memaksanya. M-Media. Mereka akan dihukum mati. Hadiah itu diantar langsung oleh raja. Apakah keluarga Su akan bangkit kembali? Sepertinya koneksi orang tua itu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Dewa Perang. Anak itu meniru Raja Utara. Aku memberinya pelajaran, tapi dia mematahkan tanganku. Li Han Li. Dia tidak membungkuk padamu. Kau harus menghukumnya dengan berat. Lalu Tuan Muda Ye berpikir, bagaimana saya harus menghadapinya agar dianggap hukuman berat. Buang dia ke medan perang purgatori untuk menjadi budak, menjadi umpan meriam. Tepat sekali. Memang seharusnya begitu. Dewa Perang. Mengapa kau? Dewa Perang. Mengapa kau memukulku? Kau mempermalukan Nona Su duluan. Aku tidak membunuhmu. Sudah menunjukkan belas kasihan. Tapi anak itu Lin Bichen melakukan kejahatan besar. Jangan sekali-kali lepaskan dia begitu saja. Kau mau mengajariku? Tidak, tidak. Nona Su, semua yang hadir, apakah ada orang yang kau cintai? Jika ada, silakan pilih mereka. Raja negara sudah berbicara. Bei Chen seharusnya tidak dalam bahaya lagi. Aku memilih Bei Chen. Kalau begitu,
Semoga kalian menua bersama. Jangan sampai kau gagal mengenali naga sejati. Kalau tidak, kau tak akan tahu bagaimana kau mati. Ada apa ini? Pasti bocah ini yang membuat Dewa Perang marah. Tapi Raja Negara baru saja berbicara, bersedia mendukung penuh keluarga Su. Dewa Perang tidak punya pilihan selain melepaskannya dan melampiaskan amarahnya pada kami. Jika kau bosan hidup, mati saja. Kenapa menyeret kami? Jangan tertipu olehnya, semuanya. Dia hanya beruntun. Dewa Perang tidak repot-repot berdebat dengannya. Bantu aku mengirim pesan kepada Ye Shenhe. Dalam 7 hari. Bawa semua orang dari keluarga Yinmu 3 hari berlutut di depan makam Pak Tua Su. Kalau tidak, aku akan hancurkan keluargamu. Lin Beichen, hutang ini belum lunas. Aku bersumpah aku bukan laki-laki jika tidak. Haruskah aku melakukannya, atau kau akan melakukannya sendiri? Dasar tidak berguna. Kau benar-benar berpikir Dewa Perang dipanggil olehmu. Tentu saja. Tahu sedikit seni bela diri. Kau benar-benar berpikir kau Raja Utara. Tuan Muda Yi berkata. Berisik. Lin Bijin. Tutup mulutmu, keluarga Su kami. Sama sekali bukan sesuatu yang pantas tahu. Si sampah ini, cepat pergi. Nenek, aku hanya akan menikah dengannya. Begitu kau tiba, kau membawa kami. Begitu banyak masalah. Apakah ini suami baik yang kau temukan? Nenek, tolong beri Beichen kesempatan. Aku percaya. Selama dia bekerja keras, dia tidak akan lebih buruk dari siapapun. Ibu. Memberinya kesempatan. Bukan tidak mungkin. Tapi bukankah Lin Beichen bilang, dia adalah Raja Utara. Agaknya utang dari grup Qiangshen. Dia juga bisa menagihnya. Di balik grup Qiangshen adalah dari Huagul. Ini sama saja mengirimnya ke kematian. Apakah utang ini tertagih atau tidak? Keluarga Su tidak akan rugi. Perhitungan yang bagus. Lin Bijin, aku akan memberimu kesempatan ini. Apakah kau berani menuntutnya? Hanya sebuah grup Qiangshen kecil. Di depanku hanyalah serangga busuk. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Bertahan hidup dulu sebelum bicara. Bayar. Xiangshan, ketua grup Qiangshen. Datang ke grup Qiangshen hanya untuk menagih utang. Kalian yang pertama. Tolong Ketua Xiang, beri keluarga Su kami sedikit muka. Keluarga Su kalian itu apa-apaan sih? Di seluruh Bian Liang. Siapa yang berani datang ke grup Qiangshen kami untuk uang? Itu sama saja mencari mati. Baiklah kalau begitu. Selama kau malam ini melayaniku dengan baik, membuatku nyaman, maka 30 juta itu akan ditransfer kepadamu. Besok pagi-pagi sekali. Bagaimana? Tolong Ketua Xiang, tunjukkan rasa hormat. Hormat apaan? Kau bahkan rela menikah. Pengemis bau ini. Bukankah kau hanya wanita yang tidak bisa puas? Begini saja. Aku tampan. Modal melimpah. Aku jamin aku akan membuatmu sangat nyaman. Kau benar-benar berani memukulku. Kau sudah ganggu orang yang paling terlarang. The film was tamat. translated and Seseorang. narrated by M Media. Patahkan milik sampah ini. Kakinya untukku. Buat dia berlutut di tanah. Menyaksikan tunangannya. Bagaimana dia di bawah selangkanganku. Ditaklukkan olehku. Ya. Tidak. Selama kau melepaskannya, aku akan menyetujui apapun. Kau sangat peduli pada bocah itu. Kalau begitu, aku pasti tidak bisa melepaskannya. Selama aku menguncinya. Maka cantik. Bukankah nanti kau akan menjadi milikku? Kenapa kalian hanya berdiri saja? Tangkap dia. Bocah, apa kau tahu siapa orangnya? Grup Qiangshen kami. Siapa di baliknya? Itu Lei Lom. Bian Liang. Hanya satu kata darinya. Bukan hanya kau yang akan tamat. Seluruh keluarga Su tidak akan baik-baik saja.
Sekarang kau tahu rasa takut. Terlambat. Aku beritahu kau. Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Sudah sepantasnya membayar hutang. Uangnya ada pada Raja Naga. Jika kau punya nyali, pergi minta padanya. Panggil dia. Beritahu dia. Aku menunggunya di sini. Raja Naga ada di sini. Kau akan tamat, tunggu saja. Beijin, Raja Naga bukanlah seseorang yang kita mampu sakiti. Ayo kita pergi dengan cepat. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang akan berani menindasmu lagi. Apakah kau bahkan tahu? Kau bikin masalah berapa kali lagi? Tuan Lai, masalah Lufu. Maaf, sampai membuatmu khawatir soal dia. Lei Lung, ketua grup Kiangshan. Tidak masalah sama sekali. Halo. Apel. Dari mana bocah ini datang? Berani membuat masalah denganku. Aku akan segera ke sana sekarang. Dia akan kukuliti hidup-hidup. Lin Beichen, dasar sampah. Beraninya kau memprovokasi Tuan Lai. Hanya jagoan lokal di Bianliang, dan itu membuatmu begitu menjilat. Lancang. Lu Shuang adalah raja perang Huagu. Bagaimana dia melakukan sesuatu bukan untuk kau ceramahi? Apa kau tahu? Hanya karena satu kalimatmu itu, ketika kau mati. Bersihkan pisau tehnya untukku. Semuanya berada di tingkat dewa perang. Dia hanya seorang raja perang, memamerkan kekuatan seperti itu. Sepertinya semua orang benar. Kau hanya orang gila. Kau berani menyombongkan apa saja. Lagi pula aku yang memutuskan kontrak duluan. Aku bisa untukmu, memohon pada Tuan Lai. Tapi kau harus berlutut sekarang, dan menampar wajahmu 30 kali. Urusanku. Bukan untuk kau tanyakan. Baiklah. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Aku akan lihat sebentar lagi. Apakah kau masih bisa sombong begitu? Benar sekali. Nanti saat Tuan Raja Naga tiba, aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Beijin, kami tidak ingin uang ini lagi. Ayo pergi. Bocah kecil buta mana yang berani membuat masalah di wilayahku? Bos Lei, keluarga Su ini antar barang saja lamban. Aku hanya mengurangi sedikit bayaran mereka. Aku tidak menyangka wanita ini bawa bocah ini ke sini cuma buat bikin masalah. Lihat bagaimana aku dipukuli. Kan? Yang mulia Raja Naga, tidak seperti itu. Keluarga Su kami selalu membayar tepat waktu, memastikan kualitas dan kuantitas. Ketua yang membuat masalah dan menggelapkan uang. Baru saja dia bahkan mencoba memaksaku. Diam. Grup Kiangshan kami. Kau kira aku peduli pada receh dari keluarga Sumu? Kurasa, itu keluarga Sumu datang ke sini cuma untuk bikin ribut. Ya, Bukankah kau cukup sombong tadi? Kenapa kau sekarang seperti balok kayu? Bahkan tidak melihat Tuan Lai. berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Mungkin, jika hati Raja Nadan melunak, dia mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Sekumpulan serangga dari Bianliang. Kau pikir kau pantas membuatku berlutut? Kau pria dari keluarga Su itu, menantu yang tidak berguna itu. Kan, pria tampan tak tahu malu. Aku sempat berpikir untuk mengampunimu. Tapi sekarang sepertinya, tidak perlu lagi. Tangkap dia. Itu dia. Sekarang. Masih berharap aku berlutut padamu. Tidak, ini. Siapa aku sampai membuat Tuan Lin minta maaf? Kau bajingan. Beraninya kau menyinggung Tuan Lin. Kau mencari mati. Dulu aku membawa berapa banyak orang ke Belian. Dia sendiri melumpuhkan kami semua. Digantung di gerbang kota selama 3 hari. Raja Naga, ada apa denganmu? Tutup mulutmu. Masih main aturan tak tertulis. Sayapmu sudah mengeras. Kau pikir kau bisa terbang ke surga? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Kau tahu kau salah. Biar ku beritahu sesuatu. Nona Su berkata, keluarga Su bisa mengirimkan tepat waktu. Itu bagus. Apa kau menerima suap? Kau mencari mati. Jangan menyeretku bersamamu. Raja Naga, aku tahu aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Kau ingat ini. Jangan berani ganggu aku lagi. Akan kuhancurkan kau pertama. Ya. Norasu, aku sangat menyesal. Pembuat onar ini hampir menunda kerja sama kita. Tolong jangan pedulikan itu. Tidak apa-apa. Yang mulia Raja Naga, bisakah kami pergi sekarang? Jangan terlalu sopan padaku. Panggil saja aku Xiaolei. Xiaolei saja. Pergi sekarang juga, masih jadi pengganggu di sini. Ya, keluar. Norasu, utang keluarga Su.
Grup Qiangshengku akan segera membayarnya. Aku juga berharap keluarga Su di masa depan dan grup Qiangsheng kami bisa sering bertukar dan bekerja sama. Terima kasih Yang Mulia Raja Naga. Tidak. Kakak Lei, Xiaolei saja. ada apa di sini? Lei Long yang terkenal jahat setelah melihat Lin Beichen benar-benar berubah menjadi udang berkaki lunak. Mungkinkah bahwa dia benar-benar orang penting? Beichen, aku pulang dulu. Kasih tahu nenek kabar baik ini. The film Kau was cari tempat translated untuk beristirahat. and Ketika narrated nenek by menyetujui M. pernikahan Media. kita, aku akan mencarimu. Xiao Rushuang, Qin Lufu. Aku benar-benar tidak menyukai mereka. Serangga kecil mengerti. Tolong tenang saja. Jenderal Xiao, masalah Nona Qin Lufu. Sebaiknya kau cari yang lebih mampu. Aku tidak berdaya. Lei Long, bukankah kita sudah setuju? Itu benar, kau tidak tertipu oleh itu. Lin Beichen kan? Dia hanya sampah. Hanya tahu bagaimana berbicara besar. Diam. Jika kau ingin mati, jangan menyeretku. Lei Long, jangan salahkan aku kalau tak diperingatkan. Besok aku akan dipindahkan ke Biliang. Pada saat itu aku akan menjadi bawahan Raja Utara. Maka satu kata saja bisa menyebabkan grup Qiangshengmu runtuh. Begitukah? Silakan saja. Kau, Ayo pergi. Lin Beichen ini selalu merusak rencanaku. Jangan khawatir, aku sudah mencari tahu kediaman Raja Utara di Bianliang. Cukup satu kata dari bawahan Raja Utara di Jiuzhou ini. Siapa yang berani tidak patuh? Ini adalah tempatnya. Mereka bersiap menyambut Raja Utara. Tempat ini dibangun dengan biaya triliunan. Sosok hebat seperti Raja Utara. Apakah dia akan menemui kita? Bagaimanapun juga kita adalah keluarga kaya dan bangsawan. Lagi pula, aku akan segera bergabung dengan tentara Biliang. Apapun yang dia katakan, dia akan menunjukkan rasa hormat kepada kita. Lagi pula, Raja Utara juga seorang pria. Hanya dengan sosok dan penampilanku. Selama dia melihatku dengan matanya sendiri, aku tidak percaya dia tidak akan tergerak. Ayo pergi. Bong Yofu. Xiao Rushuang Jenderal Huaguo menyapa Raja Utara. Keluarga Qin dari Shangjing, Qin Lufu menyapa Raja Utara. Bukankah kalian berdua? Ikuti aku dan jangan lepaskan. Tidak bisa disingkirkan. Lin Beichen, kenapa kau di sini? Harusnya aku yang bertanya pada kalian berdua, untuk apa kalian datang ke rumahku? Kau sungguh berani menyebut nama kami, pengganggu yang gigih. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Lin Beichen, sebaiknya kau cepat pergi. Jangan membuat Raja Utara marah dan menunda urusan kami. Jika aku pergi, siapa yang akan kau temui? Lin Beichen, kau pikir dengan muncul di hadapan kami dengan cara seperti ini, itu sama sekali tidak perlu. Di mata kami, kau seperti pencari perhatian. Badut. Betapa senangnya menari. Itu tidak akan mengubah kerendahanmu. Kalian berdua benar-benar orang-orang merepotkan yang juga jelek. Hanya kalian berdua. Bayar berapapun, aku tetap ogah. Keluar dari sini. Xiao Rushuang, kami ingin Qin Lufu. Minggir. Kalian adalah 3 pelindung keluarga Lin, kan? Kau pintar. Apakah Lin Pingzi mengirimmu? Bagaimana kalau? Lufu, jangan takut. Meski harus pertaruhkan nyawa hari ini, aku tidak akan menyerahkanmu. Kau mencari mati. Siapa kau? Beraninya kau ikut campur urusan keluarga Lin. Aku pukul keluarga Linmu. The film was Tingkat dewa perang. translated and Kau. narrated by Siapa M. sebenarnya Media. kau? Kau belum pantas tahu. Serang.
Meskipun wanita ini sedikit galak, dia cukup setia. Lin Beichan, kau binatang, pergi sana. Lu Fu, ada apa ini? Saat aku bangun, aku melihat binatang ini. Dia memanfaatkanmu. Dia menggunakan tangannya untuk menggosok. Tidak aku hanya. Lin Beichan, kau benar-benar berani begitu bernafsu. Berani-beraninya kau menyentuh jenderal ini. Roshuang, ada apa? Aneh. Luka tersembunyi di tubuhku. Bagaimana semuanya sembuh? Jika aku tidak menyelamatkanmu, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Dan kau pasti sudah lama diikat dan dibawa ke ranjang Lin Pingxi. Tak berterima kasih pun, aku tak peduli. Tapi kau justru menyerang penyelamatmu, memukul dan menendangku. Tidakkah kau merasa malu? Apa maksudmu? Bahwa ketiga pelindung hebat keluarga Lin ini dibunuh olehmu. Hanya beberapa orang tak berarti. Kau pikir bisa selamatkan kami? Pasti Raja Utara yang membantu, dasar sampah. Ambil semua pujian dan itu saja. Bahkan Roshuang pun kau raba saat ada kesempatan. Benar-benar pantas mati. Lin Beichan, aku tahu pertunanganmu dibatalkan dan selalu menyimpan dendam. Tapi kau menggunakan cara ini untuk mencoba menarik perhatian kami. Benar-benar sangat memalukan. Bodoh. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu jika kau berani membuat masalah lagi di masa depan. Jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Kau benar-benar hanya otot tanpa otak. Akan kukatakan lagi, kalian berdua masih tidak berarti bagiku. Kau ingin bergantung pada keluarga Su, keluarga Suramai? Orang-orang Su Qingsu juga ada. Apa kau yakin? Kau pikir semudah itu menelan nasi lunak ini? Selama kau bersumpah agar kau benar-benar hilang dari hadapan kami, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membantumu berdiri kokoh. Apalagi keluarga Ye dan Sumu di Bianlian. Meskipun itu adalah 10 keluarga besar di Sanjing, di depanku, tidak lebih dari semut yang bisa dihancurkan begitu saja. Kau sombong dan angkuh, putus asa. Yang mulia, keluarga Su temui Xincheng untuk menegosiasikan ulang pernikahan Nona Qingsu. Apa aku akan segera ke sana? Nyonya Tua Su, ini adalah seluruh rangkaian kejadiannya. Aku percaya keluarga Sumu pasti akan membuat pilihan yang tepat. Tuan Budaya mohon tenang. Sampah Lin Beichan itu, bahkan jika dia harus untuk keluarga suku menjadi penjaga pintu, dia tidak akan pantas. Nenek, kau jelas-jelas berjanji padaku, selama Beichin mengambil kembali utang dari grup Yangsheng, kau tidak akan lagi menghentikan kami. Bagaimana kau bisa menarik The film ucapanmu? was translated and narrated by Aku M. mengajarimu Media. cara bekerja. King Sue, kenapa cemberut? Kau menunjukkannya pada siapa? Tuan Muda Ye akan menjadi suamimu mulai sekarang. Layani dia dengan baik. Su King Sue, kau akhirnya milikku. Kelihatannya kau sedang belajar dariku. Masih belum cukup. Lin Beichan, bagaimana Anda masih bisa menunjukkan wajah Anda? Cuma modal nama sebagai tuan muda buangan Lin untuk bikin onar di seluruh Bianlian. Ini sudah aku laporkan ke keluarga Lin Sangjin. Saat itu tiba, itu akan menjadi hari kematianmu. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Biar saja mereka datang cari mati. Itu menghemat banyak masalah bagiku. Kau anjing gelandangan. Kau masih berani sombong sekarang. Kau tidak benar-benar berpikir. Itu kau. Kau yang paksa grup Qiangxiang bayar, ya. Apa maksudmu? Ini jelas Tuan Budaya yang menyapa Tuan Lei. Kau kebetulan pergi ke sana, dan kau benar-benar berani mengklaim pujian untuk dirimu sendiri. Sejak kapan status keluarga Yemu memungkinkan satu sapaan saja membuat Leilong mundur? Bagaimana status keluarga Yeku? Bagaimana mungkin? Tidak lebih tinggi dari milikmu. Seorang sampah. Jika kau berani memfitnah Tuan Muda Ye lagi, hati-hati atau kakimu kupatahkan. Lin Beichin, grup Tianxin, dan keluarga Lin. Semuanya ingin berurusan denganmu. Kau bersama Kim Sui hanya akan merugikan keluarga Su kami. Kau pembawa sial. Menjauhlah sejauh mungkin dari sini. Nenek, Raja Negara berkata, aku bisa memilih orang yang kusukai. Tidak ada di antara kalian yang berhak membuat keputusan untukku. King Sue, dekret Raja Negara memang mengatakan, kamu bisa memilih orang yang kamu suka. Namun, jika Lin Beichan hanya memiliki jalan buntu, dan hanya keluarga Yi kami yang bisa melindunginya,
tidak akan sulit untuk membuatmu berubah pikiran, bukan? Kau, Lagi pula, keluarga Lin punya banyak cara. Kalau suatu hari dia terpeleset di malam hari, dia akan tenggelam ke dasar danau. Nyonya tua, bukankah keluarga Sumu selalu ingin mau bergabung dengan keluarga elit Bianlian? Kebetulan aku punya kesempatan di sini. Ini adalah undangan untuk Raja Perang Huaguo, Xiao Rushuang. Upacara masuk agung ke Bilian. Benar sekali. Xiao Rushuang adalah Raja Perang termuda Huaguo. Dan satu-satunya jenderal wanita kami. Dalam beberapa hari, dia akan direkomendasikan oleh Dewa Perang Wuji dan dipindahkan ke Bilian. Masa depannya sangat cerah. Upacara masuk agung ke Bilian. Mereka yang bisa menghadiri upacara itu adalah semua elit top Bianlian. Selama kita bisa hadir, status keluarga Su langsung terbang ke langit dalam sekali langkah. Jika Wuji tidak ada di depanku, memohon untuk Xiao Rushuang, dia tidak akan dipindahkan ke peluang masuk tentara Bilian. Dasar pengangguran tak berguna. Berani menghina Jenderal Xiao. Pada upacara akbar ini, semua keluarga terpandang dan berduit. Jika keluarga suku bisa hadir, hanya mengenal satu atau dua tokoh penting, membawa beberapa proyek, dan kita bisa lepas landas. Nyonya tua, selama Anda bisa menikahkan King Sui denganku, kesempatan untuk melambung ke langit ini akan menjadi milik keluarga Sumu. Lin Beichen, apa yang kamu lakukan? Dasar bocah kecil. Cepat letakkan undangannya. Lin Beichen, apakah kamu tahu betapa berharganya undangan ini? Keluarga Ye tanam dana puluhan juta dan hanya mendapatkan 3. Kamu benar-benar berani menghancurkannya. Pembawa sial. Kau mencari mati. Bei Chen, kau terlalu impulsif. Kita tidak mampu mengganti rugi untuk ini. Hanya undangan ini, aku bisa mendapatkan sebanyak yang ku mau. Kau anjing gila. Masih berani menyombongkan The diri. film was Kau benar-benar translated mengira kau and hebat. narrated by M. Dosa Media. apa? Dosa apa? Kau pembawa sial. Apakah kau harus menghancurkan seluruh keluarga Su? Begitukah? Itu kebenarannya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Jika hari ini kamu bisa menunjukkan sebuah undangan, aku jamin aku tak akan rebutkan Su King Sui darimu lagi. Jika kamu tidak bisa menunjukkan satupun, maka jangan pernah berpikir untuk pergi melalui pintu ini hidup-hidup. Baiklah, karena itu masalahnya. Kalau begitu, buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas. Ini asli. Di atasnya juga ada segel. Dewa Perang Wuji. Nah, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu bahkan berani memalsukan undangan untuk upacara kedatangan Raja Perang Xiao di Belia. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar tertipu olehmu. Sayang sekali, kamu bertemu tuan muda ini hari ini. Palsu. Benar sekali, undangan ini dibuat oleh keluarga Yi kami. Kami yang membuatnya. Tidak ada yang namanya undangan berlian. Sampah ini. Bahkan tidak mengerti situasi undangan dengan jelas. Dan berani memasukkannya. Dia benar-benar mencari mati. Kau, Apa? Apa kau masih ingin memukulku? Memasukkan undangan adalah kejahatan berat. Kami sama sekali tidak bisa membiarkanmu melibatkan keluarga Su kami. Segera ingat. Berlututlah di hadapan tuan muda ini. Dan aku bisa mengampunimu. kesabaranku terbatas. Lin Beichen. Dalam beberapa hari, akan ada upacara masuk agun ke Bilian. Saat itu, aku akan memastikan kamu dan keluarga Su bahkan tak bisa lewat pintu. Bahkan tanpa undangan, aku masih bisa masuk. Sebaliknya, kau mungkin tidak. Bagus. Saat itu, tuan muda ini akan mengawasi dengan cermat bagaimana kamu si bukan siapa-siapa ini berubah menjadi bahan tertawaan seluruh Bianlian. Mari kita tunggu dan lihat.
Ayah. Ibu. Putra durhakamu Lin Beichen telah datang menemuimu. Kakak. Aku minta maaf. Ayah Lin Beichen. Ibu Lin Beichen. Semua ini karena kau hadang Tuan Muda. Perkembangan gadis kecil ini cukup bagus. Lin Qingqiao, kakak perempuan Lin Beichen. Sepertinya malam ini aku bisa bersenang-senang. Kau bermimpi. The film was translated and narrated by M Media. Beichan, lari. Lin Beichen saat masih anak-anak. Aku pasti akan membuat keluarga Linnya membayar darah dengan darah. Yang mulia, ada kabar tentang Tuan Muda ketiga Lin. Apa? Paman ketiga belum mati. Di mana? Lokasi pastinya belum ditemukan. Paling lambat besok akan dikonfirmasi. Namun, Tuan Muda ketiga Lin seharusnya sudah di sana. Lin Lan, paman ketiga Lin Beichen. Pak Tua Lin, apa kau masih bisa bekerja? Jangan sampai kau tamat di lokasi konstruksi. Aku bisa. Aku kan sedang tunggu obat. Aku dengar istrimu. Kondisinya memburuk akhir-akhir ini. Kita semua bersaudara. Bagaimana kalau kami pinjami kau sedikit dulu? Benarkah? Kemari. Terima kasih. Baiklah, ambillah. Maaf. Aku sudah bekerja 2 hari ini. Tanganku gemetar. Tidak apa-apa. Bagaimana denganmu? Kau yang begitu berwibawa di Shangjin, Tuan Muda ketiga Lin. Berlututlah kepada kami saudara-saudara, dan bersujudlah beberapa kali. Kami akan meminjamimu lebih banyak. Kalau begitu, bagaimana? Bukankah kau tempo hari meminta uang muka gaji kepada bos? Bukankah kau baru saja berlutut padanya? Tepat sekali. Kenapa kalau kepada kami tidak boleh? Apa kau meremehkan? Kami saudara-saudara. Baiklah, punya tulang punggung membuatmu jadi pria. Karena Tuan Muda ketiga Lin sangat berani. Kalau begitu kau harus mengangkut 2 karung lagi. Karena kau tidak mau mengambil uang kami. Kalau begitu bekerjalah lebih banyak. Paman ketiga. Aku terlambat. Beichen, apakah itu kau? Ini aku. Pak Tua Lin, keponakanmu kan sudah lama mati. Dia mungkin di sini untuk mengemis makanan. Satu keluarga, tapi wataknya bertolak belakang. Kalian suka sekali mengangkut karung. Silakan kalian angkut sepuasnya. Paman ketiga. Di mana bosmu? Beichen, kita harus cepat pergi. Bos tidak mampu menyinggung. Paman ketiga. Dia berani menghinamu seperti ini. Adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kau. Panggil bosmu kemari. Ada apa, Nang? Kau yang membuat paman ketigaku berlutut. Orang miskin harus berlutut demi uang, bukan? Aku beri kau 3 detik. Minta maaf pada paman ketigaku. Aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Hanya kau. Orang-orang. Serang. Ya. Lancang. Mohon Raja Utara berikan perintah. Siapa sebenarnya kau? Bosku adalah dari kantor penertiban Bian Lian. Jangan main-main. Kantor perdamaian. Apakah kekuatan mereka hebat? Satu panggilan telepon dariku bisa membuatmu makan makanan penjara seumur hidup. Halo, bos. Ada yang bawa pisau buat ribut. Apel. Likian, kepala kantor perdamaian. Menyerang dengan pisau. Benar-benar tidak berhukum.
Aku akan segera ke sana. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu? Siapa yang ada di ujung telepon? Itu adalah kepala kantor penertiban Bian Lian. Liqian, siapa kau? Xiao Ji, Tuan Dewa Perang. Kau, kenapa kau di sini? Paman ketiga Raja Utara dianiaya oleh bawahanmu. Aku membawa orang untuk menumpas mereka. Kantor perdamaian ingin ikut campur. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Raja Utara. Paman ketiga. Tuan muda ketiga Lin. Jadi Raja Utara adalah Lin Beichen. Raja Utara, aku mohon padamu untuk mengampuniku. Aku menargetkan paman ketiga keluarga Lin. Karena keluarga Lin Shangjin, tugas yang mereka berikan padaku. Aku tidak punya pilihan selain mematuhi. Keluarga Lin, mereka sudah tak bisa berulah lagi. Kau, berlututlah. Bersujud dan minta maaf kepada paman ketigaku. Sampai dia memaafkanmu. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Tuan Lin, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan berani lagi. Tuan Lin, tolong ampuni nyawa anjingku yang rendah ini. Maafkan aku. Cukup. Beichen. Cukup. Lolos dari mati, tapi bukan dari hukuman. Selidiki, apakah masih ada kasus di lokasi konstruksi penindasan terhadap orang tua dan muda. Jika ditemukan, hukum berat tanpa ampun. Ya, bertindaklah. Wuji, kau yang urus perjamuan naga Funik, kau tidak perlu mengikutiku lagi. Jaga orang-orang keluarga Ye. Dimengerti. Halo. Apel. Baiklah. Aku akan segera kembali. Ada apa paman ketiga? Bibi ketiga Anda sakit kritis. Ruang rumah sakit pertama. Sudah dinasihati berobat, tapi tetap tak mau dengar. Setidaknya dia bisa hidup beberapa hari lagi. Hanya saja keluarganya sepertinya tidak terlalu bersedia membayar. Jian Yu, bibi ketiga Lin Beichen. Racun telah menyerang pembuluh jantung. Dia sudah sakit kritis. Bahkan jika seorang Daluo Golden Immortal datang, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Benar. Dekan. Wu Changsan. Rumah sakit membayar Anda, bukan untuk Anda berdiri di sini dan membuat komentar sarkastik. Dekar, bukan berarti kami tidak ingin mengobatinya. Dia sudah menunda penyakit ini terlalu lama. Kami tidak bisa mengobatinya lagi. Benar, jika terjadi sedikit kecelakaan sekalipun, dia akan langsung meninggal. Jika sesuatu terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Ambil jarumnya. Dekan akan melakukan teknik jarum Hua Tuo. Dengan Dekan bertindak, dia pasti selamat. Ayo pergi. Tabib Ilahihu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya tidak bisa menerima hadiah ini. Saya hanya bisa mempertahankan hidup Anda selama setengah bulan. Penyakit Anda, bahkan dewa pun sulit menyelamatkanmu. Jika seorang tabib suci bertindak, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi, Dekan, apa itu tabib suci? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tabib suci berada di puncak, tiada tandingannya. Untuk menjadi seorang tabib suci, Anda harus terlebih dahulu menjadi dewa perang. Dalam 5.000 tahun Huagul, hanya ada 3 tabib suci. Tabib suci di era ini ada di Belian. Sangat misterius. Sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Apakah Anda punya keinginan? Cepat penuhi. Ini takdir. Saya bisa hidup setengah bulan lagi, itu sudah cukup. Sayang sekali keponakanku yang malang itu. Sampai hari ini, belum ada sedikit pun kabar. Bibi ketiga. Beichen tidak berbakti, karena membuatmu khawatir. Beichan, kau masih hidup. Selama bertahun-tahun ini, kau kemana saja? Bibi ketiga, kita bisa membicarakan masalahku nanti. Biarkan aku mengobati penyakitmu dulu. Kami telah berlatih selama bertahun-tahun, namun kami tidak berdaya menghadapi penyakit ini. Dasar bocah, dari mana kamu muncul? Tepat sekali, bahkan dekan kami, penerus Watu saja tak bisa menolong. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh keamanan mengusirmu. Anak muda, penyakitnya sudah tertunda terlalu lama. Pembuluh jantungnya sudah nekrotik, lagi pula tubuh Pasid sangat lemah. Kami tidak bisa memberinya obat keras. Saya melakukan teknik jarum Hua Tuo dan hanya nyaris berhasil memperpanjang hidupnya selama setengah bulan. Anda sama sekali tidak boleh main-main. Jika tidak, dia bisa meninggal di tempat. Teknik jarum Hua Tuo pun tak bisa menyembuhkannya.
Itu sangat normal. Terlalu sombong. Kamu bocah. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Anda terlalu sombong. Beichen, jika terlalu sulit, jangan dipaksakan. Bibi ketiga Anda menangis dan rewel setiap hari. Mengatakan dia ingin melihat Anda sekali lagi. Sekarang Anda sudah kembali. Dia hanya bisa hidup selama setengah bulan. Saya akan puas dengan itu. Paman ketiga, di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa aku, Lin Beichen, sembuhkan. Anda menyakitinya. Pergi sana. Biarkan saya melanjutkan akupuntur untuknya. Dia masih bisa hidup. Jarum emas naga azure. Benda-benda berharga ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Siapa Anda? The film was translated and narrated by M Media. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah beberapa hari istirahat yang baik, dan dia akan pulih sepenuhnya. Benarkah? Jarum berenergi Ki, Anda adalah seorang tabib suci. Tidak mungkin. Dia terlihat seperti baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam itu? Bocah, berhentilah berpura-pura misterius di sini. Anda, dekan. Anda, Tu Changsheng. Salam Raja Utara. Tidak perlu formalitas seperti itu. Anda adalah seorang senior. Silakan bangkit. Saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya menyaksikan akupuntur Anda secara langsung. Saya bisa meninggal tanpa penyesalan. Di seluruh dunia, pada usia ini, satu-satunya yang bisa menjadi tabib suci adalah Tuan Bailiang itu. Salam Raja Utara. Kau bilang akan bawa kami ikut dalam upacara masuk Akbar Pavilion. Di mana kau cepat kemari? Paman ketiga, aku ada urusan. Aku harus pergi sebentar. Nanti aku akan mengirim seseorang. Bawa beberapa ramuan obat. Berikan 1 dosis kepada bibi ketigaku setiap hari. Dan dia akan sembuh total dalam 7 hari. Benarkah? Kau belum percaya padaku? Percaya? Ya, jika Anda terburu-buru, pakai mobil saya. Baiklah. Sepeda listrik. Ini mobil mewah edisi terbatas. Harganya setidaknya lebih dari 10 juta. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar murah hati. Rendah hati, rendah hati. Ini hanya alat transportasi. Tuan Muda Ye, sekarang setelah Anda dapat penghargaan dari Dewa Perang Wuji dan bisa berpartisipasi dalam persiapan upacara masuk Agun Kebelian, Anda pasti akan naik pesat di masa depan. Jangan lupakan kami saat itu tiba. Jangan khawatir. Aku, Yi Xinchen, orang yang amat menghargai loyalitas. Ketika aku berhasil, aku pasti akan menjaga kalian semua. Kenapa anak itu Lin Beichen tidak ada di sini? Bukankah dia bertaruh denganku? Tantang siapa yang bisa masuk. Takut gertakannya ketahuan. Dan tidak berani datang. Acara macam apa ini? Pria yang suka menumpang itu mungkin sudah ketakutan. Setengah mati. Dia tak sebanding dengan Tuan Muda Ye. Anak itu, sepertinya tidak ada harapan. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye bisa membawa keluarga saya masuk untuk melihat juga? Untuk melihat juga. Itu tidak mustahil. Namun, statusmu akan lebih rendah. Tuan Muda Ye, mohon tenang saja. Selama Anda bisa membawa kami, keluarga Su masuk. Dia milikmu malam ini. Jangan, lepaskan aku. Keluarga Su, itu karena ayahmu melindungi si bajingan tak tahu diri itu, sehingga kita jatuh ke keadaan ini. Sekarang waktunya kau membalas keluarga Su demi dia. Malam ini bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di ranjang Tuan Muda Ye. Keluarga Su kalian benar-benar tidak tahu malu. Dasar sampah, kamu berani datang mengendarai mobil rusak ini. Dia kehilangan muka. Milik keluarga Su kami. Wajah keluarga Su, kalian sendiri yang menghilangkannya. Hanya karena surat undangan. Mempermalukan seorang junior. Benar-benar tidak tahu malu. Dasar bocah. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kusuruh orang robek mulutmu. Beichen, bagaimana kalau kita pergi saja? Kita pasti tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Dan itu akan berada di bagian VIP. Pria jahat, kamu benar-benar berani memukulku. Kau kupukul karena mulutmu lancang. Upacara kebelian segera dimulai. Mohon siapkan surat undangan Anda. Masuklah dengan tertib. Lin Beichen. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kesenjangan di antara kita.
Surat undangan Black Gold tingkat atas. Dewa Perang Wuji benar-benar menghargai Tuan Muda Ye. Saya yakin, setelah ini, aset keluarga Ye bisa berlipat ganda beberapa kali. Sepertinya, tikus tertentu dari selokan harus menyingkir dan kabur nanti. Selamat datang di kedatangan Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, dia benar-benar punya muka. Lihatlah Tuan Muda Ye. Bahkan orang-orang dari Guk Naga sangat menghormatinya. Sekarang lihat lagi, pada sampai yang kamu temukan ini menyebabkan keluarga Su saya bahkan tidak bisa masuk pintu. King Sue, cepat pergi dengan Tuan Muda Ye. Ini adalah milik keluarga Su kami. Kesempatan terakhir untuk masuk. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kalahkan dia untukku. Bukankah tadi Anda hormat? Mengapa Anda bisa diusir secepat itu? Tuan, mengapa ini terjadi? Anda masih berani bertanya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian? Nah, ini diorganisir secara pribadi oleh Dewa Perang. Upacara masuk agung kebilian. Anda berani memalsukan surat undangan. Sepertinya Anda tidak ingin hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua ini undangan dari keluarga Ye. Diawasi dan dibuat secara pribadi. Juga surat undangan ini adalah khusus untuk keluarga kami. Keluarga Ye peninggalan Dewa Perang Wuji. Kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, itu tidak hanya akan memukuli Anda. Itu tidak akan sesederhana itu. King Sui, ayo masuk. Dasar sampah tak berguna, berhenti mencari mati. Kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu akan masuk? King Sui, percayalah padaku. Ayo pergi. Apakah itu kau? Apakah kau yang mengatur di balik layar? Undangan Tuan Muda Ye, itu tidak mungkin palsu. Mungkinkah? Apakah benar anak ini yang bermain belakang? Sangat mungkin. Kabur selama 10 tahun. Begitu dermawannya meninggal, dia langsung kembali. Serigala bermata putih mewarisi warisan. Cara tercela apa yang dia gunakan sama sekali tidak mengejutkan. Itu benar. Aku secara khusus menginstruksikan Shao Wuji untuk tidak membiarkanmu masuk. Ada masalah dengan itu. Tidak berguna. Kau berani memerintah Dewa Perang. Baik, kalau kau tak menghalangi, minggir sekarang. Baiklah. Aku akan melihat hari ini. Bagaimana kau mati? Cepat turunkan Kim Sue. Kamu mau mencari mati. Jangan seret keluarga Su kami ke dalamnya. Bahkan Tuan Muda Ye tidak bisa masuk. Kamu sampah. Mau masuk dengan paksa. Dia tidak bisa masuk, bukan berarti aku tidak bisa masuk. Lagi pula, siapa yang memberitahumu? Aku mengemudi untuk memaksa masuk. Tidak ada aturan di sini. Tidak boleh mengemudi. Tidak menyangka, kau sangat tidak tahu malu. Kau mengikutiku sampai ke sini. Jika aku tidak datang, upacara kebelian ini bisa terjadi. Bagaimana bisa? Jenderal Xiao, kau mengenalnya. Hanya seekor lalat yang tidak bisa diusir. Kenapa kau begitu berantakan? Apa kau tidak tahu acara apa hari ini? Jenderal Xiao terbang ini. Undanganku saja dia robek kepada keluarga Su. Dia juga menggunakan cara-cara keji untuk membuat undanganku palsu. Akibatnya dia dipukuli keluar oleh para penjaga. Jenderal Xiao, kau harus memberinya pelajaran yang keras. Masuk ke mobil, hadiri upacara. Itu lebih penting daripada berurusan dengannya. Baiklah, terima kasih Jenderal Xiao. Orang ini memang pembawa sial. Dia bahkan memprovokasi Jenderal Xiao. Jika kau ingin mengamati upacara, aku bisa membantumu. Namun, Dunia ini luas. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku masuki. aku menyarankanmu untuk tidak main-main jika kau membuat Dewa Perang Wuji marah. Bahkan aku tidak bisa melindungimu. Lihat, mobil ini bisa masuk, bukan? Apakah kepalamu terlindas mobil atau apa? Itu adalah tokoh utama hari ini. Jenderal Xiao, siapa Anda? Tidakkah Anda tahu? Bai Chen, kenapa tidak kita lupakan saja? Tidak bisa masuk itu masalah kecil. Jika kita membuat Dewa Perang Wuji marah, maka kita tamat. Jangan khawatir hari ini. Aku pasti akan membuatmu bangga. Jika aku tidak bisa masuk hari ini, aku akan rela melepaskan King Sui. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ikut aku. Aku bisa membawamu masuk. Kalian memalukan. Jika kalian mau mencari mati, pergilah sendiri. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Ayo pergi. Turunlah.
semuanya. Dua orang ini tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Su saya. Tolong jangan marah pada kami. Saya ingin melihat bagaimana sampah ini berakhir. Kau ingin menghentikanku. Cincin naga darat. Pemilik tunggal cincin naga darat di dunia adalah tuan terhormat itu. Anda siapa? Hormat. Ayo pergi. Apel, dia benar-benar masuk. Mengapa sambutan untuknya lebih megah daripada untuk Jenderal Xiao? Apa latar belakang anak ini? Bei Chen menantuku yang berharga. Tunggu nenek. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Orang yang baru saja masuk adalah suami keponakan saya. Minggir semua. Pergi. Jadi, apakah Anda percaya kali ini? Bai Chen katakan padaku yang sebenarnya. Siapa sebenarnya dirimu? Sudah kubilang aku adalah Raja Utara. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengabaikanmu. Baiklah. Sebenarnya, ketika aku di Beiliang, aku hanya mengemudi untuk mereka. Mereka semua mengenalku. Walau kejadian hari ini tak semestinya. Rasanya sangat menyenangkan. Bai Chen, mulai sekarang kau harus bersikaplah membumi. Upacara masuk agung kebilian akan segera dimulai. Silakan tempati kursi Anda di area yang ditentukan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua untuk menyaksikan pemindahanku ke Bi Iliang. Dewa Perang Wuji akan segera tiba. Mohon tunggu dengan sabar. Kau terlalu baik, Jenderal Xiao. Bisa menghadiri perayaan seperti itu. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kau terlalu sopan. Jika bukan karena Dewa Perang yang menemani Raja Muda itu ke Bian Liang. Hanya berdasarkan kalian ini, keluarga dengan kekuatan biasa-biasa saja, apakah kalian bahkan layak untuk hadir? The film was translated and Bagaimana kau narrated bisa by masuk? M Media. Kau tidak menyelinap masuk. Lewat lubang anjing kan? Tinggal diam dan lihat saja. Beraninya kau duduk di baris pertama. Ya, Sinceng. Jangan bersikap seperti wanita galak dan mengumpat seperti itu. Baiklah, kami masuk melalui keamanan normal. Pemeriksaan. Omong kosong. Keamanan untuk upacara akbar ini ditangani oleh Tuan Muda Long. Mana mungkin dia membiarkan kalian berdua, orang tanpa undangan, masuk. Jangan bilang, itu kau, sampah ini, yang menggunakan koneksimu dengan Rushuang untuk menyelinap masuk. Kau tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Keluar segera. Gunakan identitasku, aku tak ambil pusing untuk menyelinap masuk. Meminjam identitas. Kau tidak pantas. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati Jenderal Xiao. Kenapa belum juga berlutut dan bersujud? Aku akan berlutut padanya. Apakah dia pantas? Pertunangan kita sudah dibatalkan. Di mataku sekarang, kau seperti anjing liar. Sampah yang hanya hidup dari wanita. Jadi sampah ini sebelumnya sebenarnya bertunangan dengan Jenderal Xiao. Tidak heran, dia bisa menyelinap masuk. Lin Beichen, berlutut dan bersujudlah kepada Jenderal Xiao. Mungkin, dia bahkan mungkin mengampuni nyawamu. Kakak King Su, lihatlah orang yang kau pilih. Tidak hanya dia akan tamat hari ini. Hari-hari keluarga Sumu di masa depan juga tidak akan mudah. Beichin dan aku masuk sesuai dengan aturan dan hukum. Kalian semua memfitnah kami. Fitnah. Ini adalah upacara masuk agungku ke Bi Iliang. Aku sangat jelas tentang aturannya. Selain aku dan Dewa Perang Wuji, sama sekali tidak ada yang bisa masuk secara langsung. Sebaiknya kau pergi dan tanyakan baik-baik. Xiao Wuji, bisakah aku, Lin Beichen, masuk tanpa surat undangan? Aku yang salah soal pembatalan ini. Jadi kau tidak menghormatiku hari ini, bisa kumaafkan. Tapi kau tidak menghormati Dewa Perang. Tidak bisa dimaafkan. Prajurit, tangkap mereka berdua untukku. Selidiki mereka habis-habisan. Lin Beichen, kau berani datang ke upacara Agung Beiliang, membunuh seseorang di depan umum. Dia hanya pingsan, itu saja. Jangan ribut. Lin Beichen, jangan anggap toleransiku padamu sebagai modal untuk kecerobohanmu. Hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk memberimu pelajaran. Kau berani memukulku. Kau hanya boleh melumpuhkanku, tapi aku tidak boleh melawan. Kau sombong, angkuh, dan benar-benar lancang. Tidak pantas masuk ke Beiliangku. Xiao Wuji, kenapa kau tidak cepat keluar untuk membersihkan rumahmu sendiri? Kau gila, kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Utara. Urusan Beiliang, bukan urusanmu untuk mengurusnya. Beraninya kau menghina Dewa Perang Wuji, kau mencari mati.
Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi kau tidak tahu bagaimana bertobat. Kau sering menyamar jadi Raja Utara. Sepertinya, aku tidak bisa lagi membiarkan ancaman ini hari ini. Dewa Perang Wuji telah tiba. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kau mati. Bai Chen, mengapa kamu berpura-pura menjadi Raja Utara? Aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. King Sue, percayalah padaku. Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Bangunlah. Ada apa ini? Anak ini, tuan muda buangan dari keluarga Lin, Xiangjing, mengandalkan pertunangannya denganku. Dia diam-diam menyelinap masuk. Tidak hanya dia bicara omong kosong, dia juga menyamar sebagai Raja Utara, memukul orang tanpa tahu diri. Mohon Dewa Perang yang mulia, tegakkan keadilan untukku. Saatnya menyelesaikan ini dengan benar. Raja Utara sudah tiba di lokasi. Hanya saja dia selalu bersikap rendah hati dan tidak menunjukkan diri. Dia melihat sandiwara ini. Tidak ada dari kalian yang akan hidup. Di mana Raja Utara? Saya tidak melihatnya. Jadi begini akhir upacara Agun Kebelian. Raja Utara sangat tidak senang. Xiao Rushuang dilarang bekerja atas perintahnya. Astaga. Raja Utara benar-benar menolak pemindahan Jenderal Xiao ke Belian. Masalah ini bisa menggemparkan seluruh dunia. Rushuang, bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya aku memberimu kesempatan, tapi kau gagal mengenali orang. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Untuk hari ini, kau benar-benar berusaha keras, bukan? Gara-gara aku memutus pertunangan, membuatmu kehilangan muka sepenuhnya. Kau lari ke upacaraku untuk membuat masalah dan merusak masa depanku. Baiklah, The film setiap was sebab ada translated akibatnya. and Aku menerima narrated by balasan M ini. Media. Sejak saat ini, kita tidak punya urusan lagi. Jika kau berani memprovokasiku lagi, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Yang mulia, pedang penumpas utara telah diambil kembali. Pedang penumpas utara terhunus, langit di atas Biangliang akan segera berubah. Lu Fu, kenapa kau lakukan itu pada Lin Beichen? Sangat gila. Karena dia membawaku. Apa? Dia benar-benar melakukan padamu hal yang begitu tercela. Cukup, jangan khawatir. Ketika aku melihat Raja Utara, aku akan melaporkan semua yang dia lakukan. Perbuatan tercelanya, aku akan melaporkan semuanya. Pada saat itu, dia akan menerima konsekuensinya. Aku bertanya-tanya kenapa kau ada di sini. Jadi kalian adalah pelayan dari Ola Weiyang. Dengan status seperti itu, berani-beraninya menyamar jadi Raja Utara. Berani-beraninya menyamar jadi Dewi Perang Nihuang. Kalian benar-benar pantas mati 10.000 kali. Gadis bodoh, kau benar-benar tertipu oleh serigala berekor besar ini. Masalah di restoran barat. Dia pasti menyebut Raja Utara untuk menyelesaikannya. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak, pergilah. Lin Beichen, kau melakukan hal yang begitu tercela. Pada Lu Fu, tidakkah kau merasa sedikit pun malu di hatimu? Apakah itu yang kau katakan padanya? Tidak masuk akal. Pengakuanmu ditolak, dan kau langsung berpura-pura jadi korban, dan bahkan memfitnahku. Donakin, taktik yang luar biasa. Lin Beichen, kau sampah. Kau mengambil keuntungan lalu balik menuduh jenderal ini hari ini akan memberimu pelajaran yang bagus. Rushuang, kamu baik-baik saja. Dia dan Lin Beichen hanyalah pelayan dari Ola Weiyang. Bagaimana seni bela diri mereka bisa begitu kuat? Raja Utara itu pasti luar biasa.
Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan, jangan datang ke sini lagi. Seperti yang diharapkan, kalian hanyalah anjing penjaga Olawi yang kertas tidak bisa membungkus api. Kau mungkin bisa menghentikanku hari ini untuk bertemu Raja Utara. Tapi di perjamuan naga Phoenix, bisakah kau masih menghentikanku? Aku akan merobek topeng sampahmu, masker, semua hal memalukan yang telah kau lakukan. Aku akan melaporkannya satu persatu. Nyonya Tuasu membesarkan cucu perempuan yang baik. Tidak disangka dia bisa mendapatkan Tuan Dewa Perang untuk secara pribadi merekomendasikannya. Keluarga Su mulai sekarang akan melambung tinggi. Ya, jika keluarga Su makmur, jangan lupakan kami, sesama warga Bianlian. Tentu saja. Sekelompok orang bodoh buta. Seorang wanita dari keluarga yang merosot. Bagaimana dia bisa layak untuk Raja Utara, Ratu Utara? Hanya bisa dipilih dari Jenderal Xiao dan Nona Qin dari keluarga Qian. Setelah perjamuan naga Phoenix, tidak akan ada lagi keluarga Su di Bianlian. Dasar pembawa sial, kamu juga menyelinap masuk. Cepat keluar. Keluarga Su kami mengandalkan hari ini sebagai titik balik. Pada saat itu, jangan kau merusak segalanya. Hanya bicara omong kosong. Mengeliminasi King Su itu urusan sepele. Jika kau menyinggung Raja Utara, kita semua akan tamat. Kau ini apa? Dan berani mencari masalah dengan keluarga kami. Bai Chen. Siapa kau? Bukan urusanmu. Aku, Lin Lang. Tuan ketiga Lin, kau sebenarnya belum mati. Dan kultivasimu bahkan sudah pulih. Dasar bajingan tua. Aku dengar kau sedang cari gara-gara dengan keluargaku. Bai Chen, aku memberitahumu. Kau bisa coba. Jika kau menyentuh Bai Chen keluarga kami, bahkan seujung jari pun, keluarga Yemu akan kuhapus malam ini. Deal yang pertama kali melukai putraku. Nyawa dibayar nyawa itu wajar. Orang ketiga. Lama tidak bertemu. Lin Hai. Kau membunuh keluarga kakak keduaku. Melumpuhkanku lalu mempermalukanku. Dan memata-mataiku selama 10 tahun. Dan kau masih berani bicara tentang persaudaraan. Serangga bau, berani tidak sopan kepada kepala keluarga. Orang tua ini akan mengirimmu untuk bertemu. Tuan kedua Lin, di perjamuan naga Phoenix. Jangan membuat masalah. Tunggu sebentar, Raja Utara akan datang. Adapun kalian semua akan berakhir buruk. Nah, tentang masalahmu, Bai Chen memberitahuku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Ini keluarga Lin kami dan Bai Chen yang bersalah. Tidak sulit. Ini semua pilihanku. Dengar baik-baik, bagaimana keluarga Lin bertarung, itu urusanmu sendiri. Aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya ingin memperingatkanmu. King Sui akan menjadi Ratu Utara. Dia bukan hanya menantu perempuan keluarga Linbu. Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Keluarga orang gila. Raja Utara. Sejauh yang kutahu, Su Qingse sudah tidur dengan Lin Bai Chen itu, kan? Raja Utara akan menginginkan barang bekas ini. Hina King Sui lagi. Aku akan membuatmu membayar. Pria sialan itu, dia sudah menawarkan diri, tapi kau tetap tak mau. Begitu gadis ini dicaci maki sekali saja, kamu langsung bereaksi begitu keras. Karena kau sangat peduli padanya. Lalu mengapa terakhir kali di Ola Weiyang, saat aku tidak sadarkan diri, mengambil keuntungan dariku, dan kemarin lusa terhadap Lufu, kau melakukan hal yang begitu tercela. Kau adalah benar-benar seorang munafik, bajingan. Baiklah. Berani sekali kau menunjukkan nafsu seperti itu. 3 kandidat selir. Kau benar-benar mencemari mereka semua. Ini terang-terangan. Menampar wajah Raja Utara. Kau pasti mati. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Itu adalah Qin Lufu miliknya. Pengakuanku ditolak olehku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Juga, hari itu di Aula Weiyang, aku bersamamu. Tapi melihatnya sekarang, lebih baik membiarkanmu, wanita ini, berjuanglah sendiri. Kenapa kau tidak bercermin? Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Lufu mengaku padamu? Lihat apa yang kau katakan. Apakah ada yang percaya di sini? Aku percaya Bai Chen. Kau benar-benar tidak tahu diri ketika saat itu tiba. Kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Aku memberitahumu keluarga Su. Berhentilah bermimpi di siang bolong. Orang yang menjadi Raja Utara hari ini, pasti aku. Aku tidak pernah berniat bersaing denganmu. Tidak peduli seberapa hebatnya Raja Utara ini. Aku meremehkannya. Aku hanya ingin bersama Bai Chen. Su Qingsue, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Status Raja Utara begitu mulia. Bahkan Jenderal Xiao bermimpi untuk
menikah dengannya. Bagaimana mungkin dia si pembawa sial ini? Si tidak tahu berterima kasih ini bisa dibandingkan. Atualin, aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Cepat bawa dia dan pergi. Jangan rusak nasib baik keluarga Su. Raja negara tiba. Salam Raja Negara. Salam Raja Negara. Raja Waguo. Perjamuan naga Funika hari ini. Aku bukan tokoh utama. Aku datang untuk dua hal. Pertama, meresmikan pernikahan Raja Utara dari Waguo. Kekuatannya menggetarkan dunia. Dan meresmikan pernikahan. Ini adalah mahkota Phoenix dan jubah. Dikenakan oleh permaisuri abadi. Dalam sejarah Waguoku. Hari ini, Tuan memberikannya sebagai busana pernikahan. Kepada Ratu Utara. Raja Negara. Jadi siapa yang kau pilih? Ayah, apakah itu bahkan perlu dipikirkan? Itu pasti Jenderal Xiao. Bakat seni bela diri Jenderal Xiao luar biasa. Dan dia telah mengagumi Raja Utara. Selama bertahun-tahun, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Keluarga Qin juga merupakan keluarga terkemuka di Shangjin. Qin Lufu bahkan adalah putri tunggal. Menikahinya, itu berarti memasukkan aset keluarga Qin semua ke dalam sakumu. Sangat mungkin The film juga was dia akan translated memilihnya. and Singkatnya, narrated by M tidak mungkin Media. memilih orang lain selain Su Qingsue. Tuan ini mengumumkan, Ratu Utara dari keluarga Su Bianlian, Su Qingsue. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Nona Su, silakan ganti pakaian pernikahan. Raja Negara. Apa kau salah paham? Belum lama ini, kau baru saja memberiku pernikahan. Dan Bei Chen. King Sui. Pergi ganti baju dulu. Aku akan menjelaskan semua ini padamu sebentar lagi. Keluarga suku akan segera naik daun. Keluarga Linmu, bukankah kalian mendukung Xiao Roshuan? Kalian memilih sisi yang salah. Lihat saja mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Linmu masih berani sombong terhadapku. Bagaimana mungkin? Keluarga Su telah merosot. Su Qingsue adalah barang rusak. Bagaimana mungkin Raja Utara menyukainya? Mari kita lihat saja. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Begitu kebenaran terungkap, aku harus membuat keluarga Su. Sekumpulan badut ini menderita selama 3 hari 3 malam. Raja Utara tiba. Gaun pengantinku ini bukan untuk Raja Utara. Su Qingsue dalam hidup ini hanya akan menikahi Lin Bei Chen. Su Qingsue, kegilaan apa yang kamu ucapkan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan pernah menakui kamu sebagai cucuku lagi. Wanita gila ini mencari mati. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Keluarga Su pantas dimusnahkan hari ini. Nona Su, harap tenang. Tuan ini tidak berniat memaksamu. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Raja Utara Huaguoku untuk masuk dan menerima pengantinnya. King Sui. Maukah kau menikahiku? Bei Chen, bagaimana kau bisa naik ke sini? Cepat dan duduklah. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kepada Raja Utara nanti, Lin Bei Chen, kau sampah. Bagaimana bisa kau memiliki cincin naga darah yang memerintah jutaan prajurit Biiliang? Rusuang, apakah kamu sudah lupa? Dia hanya seorang penjaga pintu di Olaweyang. Dia pasti mencurinya saat bertugas. Mengutil cincin naga Baginda Raja Utara. Dia lari ke sini untuk menipu dan memperdaya. Mungkin ingin kawin lari dengan Su Qingsue. Kamu anak nakal. Kenapa kamu tidak cepat memohon ampun? Raja Utara akan segera tiba secara langsung. Anda tidak dapat lari dari nasib ini. Tapi jangan sakiti keluarga suku. Dasar kau orang jahat. Kau mencari mati. Raja Negara, bocah ini, karena dia berani melamar secara terbuka kepada permaisuri Raja Utara di perjamuan Naga Phoenix. Kejahatannya tidak termaafkan. Keluarga Lin kami sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun tidak menghormati Raja Utara. Serang. Bahkan jika kau berada di puncak alam Raja Perang, kau harus meninggalkan nyawamu di sini hari ini. Kau adalah ahli tingkat Dewa Perang.
Ini tidak mungkin, kau. Siapa sebenarnya kau? Jubah ikan naga, pedang Beilian. Ini adalah pasukan kekaisaran Beilian. Yang paling depan adalah Jenderal Ilahi berjubah putih, Chen Qingxi. Wanita ini benar-benar Dewi Perang Wanita Biliang Nihuang. Lalu dia, Karena kalian telah melihat Raja Utara, mengapa kalian tidak berlutut? Dia hanyalah seorang parasit keluarga Su, menantu tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Utara? Apakah kalian sedang sandiwara? Raja negara, apakah kau membuat kesalahan? 10 tahun hidup dan mati. Bertarung melintasi 5.000 km, menenangkan 8 penjuru. Aku bisa disebut seorang legenda. Dewa Perang Muda, dinobatkan sebagai raja di usia muda, seharusnya disebut sebuah mitos. Siapa yang berani menyebut dirinya raja selain aku? Hanya Raja Utara. Mereka, keluarga kaya dan berkuasa, menghinaku dengan kekuasaan mereka. Apa yang harus kulakukan? kavaleri besi Biliang tiada tandingannya di dunia. Dengan satu perintah, meratakan gunung dan laut. Salam Raja Utara. Salam Raja Utara. Wanita tua ini benar-benar buta. Memikirkan aku terus ini mengusir Raja Utara dari keluarga Su. Kami memaksa King Su untuk menjual dirinya. Memaksa Raja Utara. Memperlakukan dia lebih buruk dari anjing. Keluarga Su kami sudah tamat. Idola yang aku sembah. Kekasih impianku ada tepat di depan mataku, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya dan bahkan dengan liar menghinanya. Badut yang sebenarnya ternyata adalah aku. Aku hanya ingin memilikinya. Meskipun dia bukan Raja Utara, hatiku sudah tergerak. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah anjing liar yang melarikan diri dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia naga Huaguo? Raja Utara memimpin banyak dewa perang. Kekuatannya sendiri tak tertandingi di era ini. Mendominasi satu generasi. Aku benar-benar berani memprovokasikannya. Tidak akan tidak adil untuk mati hari ini. Inilah kekuatan yang kubicarakan. Apa kau masih ingin melawanku? Bei Chen, pamanmu tahu dia salah. Tolong maafkan pamanmu. Maafkan pamanmu. Apakah The kau film was masih ingat translated ketika kau and masih kecil? narrated by Pamanmu pernah M. mengajakmu ke festival lampion. Mengajak bayi keluar hirup udara. Bei Chen, apakah kau masih ingat hal-hal ini? 10 tahun lalu kau membunuh seluruh keluargaku. Aku melihatnya dengan jelas. Paman ketiga ingin keadilan untukku. Tapi kau melumpuhkannya. Tahan semua penghinaan. Bibi, hampir mati karena miskin obat. Ibu dan ayah sangat menyayangiku. Kakakku mencintaiku sedalam lautan. Aku diperlakukan seperti anak oleh paman ketiga. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bisakah aku menghadapi mereka? Pada Kakak kedua. Aku menyesalinya. akhiri sendiri. Ini adalah balasan. Ayah, kau sudah keterlaluan. Aku akan melawanimu sampai mati. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Zaman telah berubah. Pergi ke neraka. Kirim dia dan Gye Sanhe ke medan perang api penyucian. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Raja Utara, ampuni kami, Raja Utara. Raja Utara. Tolong demi King Sui. Beri kami kesempatan lagi. Keluarga Su kami rela berkorban sekuat tenaga untukmu. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, dan kau berulang kali menyakiti King Sui. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. King Sui, kami adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kau tidak bisa sekejam itu. King Sui, tolong cepat mohonkan untuk kami. Bei Jin, tolong biarkan Nanek dan yang lainnya pergi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup sulit dihindari. Lei Huang, usir mereka dari Bianliang, buang mereka ke jalan jadi pengemis. Ya,
Raja Penjaga Utara, sebenarnya Rushuang selalu mengagumimu. Dulu aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya aku membuat kesalahan besar. Aku juga ditolak olehmu dan terlalu cemburu pada Su Jingsu. Karena itu, kalian harus dipisahkan. Kami tahu kami salah. Mohon demi pertunangan yang dulu, maafkan kami. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa aku, kavaleri besi Beiliang? Lalu bagaimana kamu ingin menghukum kami? Memang salahku duluan. Bunuh atau kuliti, lakukan sesukamu. Setelah itu, kembalilah kau Wei yang bersamaku. Aku kebetulan membutuhkan 2 orang untuk menyajikan teh dan air. Aku tahu statusmu sebagai Raja Kota Utara. Mulia, aku juga membuat kesalahan, tapi untuk mempermalukan seorang jenderal besar Huaguo seperti ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu bodoh. Bahkan Dewa Perang Ni Huang pun menjadi budak. Kami ini apa? Lagi pula ini adalah bersama Raja Penjaga Utara sepanjang waktu. Mungkin kamu bahkan bisa naik status nanti. Beijing, apa kau benar-benar Raja Utara? Aku tidak bermimpi, kan? Tentu saja ini bukan mimpi. Maafkan aku, Beijing. Aku telah salah menilaimu selama ini. Aku tahu kau memutuskan pertunangan karena kau khawatir akan keselamatanku. Aku tahu kau mendirikan batu nisan untuk keluargaku dan memberi hormat setiap tahun. Aku tahu selama ini kau sangat menderita karenaku. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Seumur hidupku, aku hanya akan melindungimu.